Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosep dari Ciamis. Saya mahasiswa S1 PJJ Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Cyber Muhammadiyah angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mau mempresentasikan sebuah tema tentang filsafat ilmu. Masih relevankah filsafat ilmu di saat ini di era digital? Dengan judul Filsafat Ilmu di Era Digital Membangun Etika Komunikasi. Tujuan di perkembangan di era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Namun tantangan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi memerlukan pembentukan karakter pendidikan yang kuat untuk mengatasi dampak negatifnya dan memaksimalkan manfaat positifnya. Tujuan dari presentasi ini adalah pertama memberikan pemahaman dan wawasan cara berkomunikasi yang lebih baik. Kedua, meningkatkan kesadaran dan akan pentingnya menjaga etika berkomunikasi. Masih relevankah filsafat ilmu dibahas saat ini atau di era digital? Menurut pemahaman saya berkeyakinan bahwa filsafat ilmu masih sangat relevan, bahkan sangat penting ya, karena ia menyediakan kerangka berpikir yang kritis untuk memahami, mengevaluasi, dan membimbing perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, menjawab pertanyaan etis yang mendalam yang tidak bisa dijawab hanya dengan data kuantitatif, serta membentuk landasan moral di tengah kompleksitas dunia modern dan digital. Filsafat membantu kita memahami mengapa dibalik apa dari penemuan ilmiah dan dampaknya bagi kemanusiaan. Mengapa filsafat tetap relevan? Yaitu pertama adalah fondasi berpikir kritisnya. Filsafat mengajarkan cara berpikir yang logis, sistematis, mendalam, dan esensial di era informasi yang serba cepat dan penuh bias. Panduan etika dan moralitas membantu menganalisa dampak sosial dan etis dari kemajuan yang teknologi seperti AI, rekonsiliasi genetik, membimbing penggunaan ilmu untuk kebaikan masyarakat. Terus menjawab juga pertanyaan yang fundamental, memberikan landasan untuk pertanyaan yang mengapa atau apa artinya yang sering terabaikan oleh ilmu pengetahuan murni yang cenderung deskriptif. Mendorong dialog dan kolaborasi antar disiplin ilmu, membantu memahami keterkaitan antara sains, teknologi, dan kemanusiaan. Selanjutnya, menghadapi ambiguitas di tengah krisis etika dan polarisasi, filsafat menawarkan alat untuk merefleksi, mencari kebenaran, dan menciptakan masyarakat yang lebih beradab. Peran dalam era digital dan globalisasi. Jadi filsafat bukan barang usang, melainkan jantung dari pengembangan pengetahuan yang bertanggung jawab dan bermakna di abad ke-21 ini. Filsafat juga membantu memahami komunikasi digital dengan membekali pemikiran kritis untuk menyaring hoax, kerangka etika untuk bertindak bertanggung jawab, privasi, ujaran kebencian, dan pemahaman mendalam tentang realitas serta makna interaksi manusia, sehingga mendorong komunikasi yang lebih humanis dan bermakna di tengah kompleksitas digital. Bagaimana cara menerapkan filsafat dalam pemahaman ini? Pertama adalah mengembangkan keterampilan berpikir ya. Satu, mengembangkan keterampilan berpikir kritis epistemologi. Pertama, mempertanyakan informasi.
Filsafat mengajarkan kita untuk tidak mudah percaya pada narasi di media sosial, tapi mempertanyakan sumber, motif, dan biasnya. Selanjutnya, membedakan antara fakta dan fiksi, membantu menyaring hoax dan berita palsu dengan menganalisa klaim kebenaran secara logis. Membentuk etika komunikasi, tanggung jawab digital mendorong kita untuk berpikir sebelum bertindak, berkata, atau berbagi secara online, mempertimbangkan konsekuensi, serta menghormati privasi dan martabat orang lain. Juga menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, empati, keadilan, dan keterbukaan untuk menciptakan dialog yang lebih sehat dan bermartabat. Ketiga, memahami makna dan realitas, metafisika dan ontologi. Identitas dan keberadaan, membantu merenungkan bagaimana identitas dan keberadaan diri dibentuk dan ditampilkan di ruang digital. Konstruksi realitas, memahami bahwa media digital tidak hanya mereplikasikan realitas tapi juga membentuknya, seringkali bias atau memanipulasi. Keempat, menganalisis bahasa dan simbol, filsafat bahasa. Emoji dan kode, memahami bagaimana simbol seperti emoji atau batasan karakter, misal pada Twitter X, mengubah cara makna disampaikan, melengkapi atau bahkan menggantikan kata-kata. 5. Menghadapi tantangan teknologi, privasi dan data, mengkaji isu privasi dan penggunaan data pribadi secara etis. Penyebaran kebencian, menganalisis dampak negatif ujaran kebencian dan cara mengatasinya secara filosofis dan praktis. Dalam kerangka filosofis, kita bisa menjadi komunikator digital yang tidak hanya efektif dalam menyampaikan pesan, tetapi juga sadar, bertanggung jawab, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, menciptakan ekosistem digital yang lebih baik. Seperti filsafat komunikasi. Komunikasi adalah jantung kehidupan manusia. Setiap hari kita bertukar informasi, membangun hubungan, dan bahkan membentuk opini publik. Tapi tahukah Anda bahwa di balik setiap pesan yang kita sampaikan ada fondasi etika dan filosofi yang mempengaruhi bagaimana kita memahami dan menyampaikannya. Memahami kedua pilar ini sangat penting, apalagi di era digital saat ini di mana berita palsu, hoax, dan polarisasi opini mudah menyebar luas. Filsafat komunikasi mengungkap makna di balik pesan. Adalah suatu studi yang menggali hakikat komunikasi itu sendiri. Bukan hanya soal bagaimana kita berbicara atau menulis, tapi juga mengapa kita berkomunikasi dan apa arti komunikasi bagi eksistensi kita sebagai manusia. Ibaratnya, kita mencoba mencari tahu DNA dari setiap interaksi yang terjadi. Beberapa pertanyaan krusial yang disampaikan dalam filsafat komunikasi. Apa sebenarnya definisi dari komunikasi? Apakah sekedar mentransmisikan informasi satu arah atau lebih dari itu? Seperti menciptakan pemahaman bersama dan makna baru. Bagaimana bahasa membentuk pikiran kita? Apakah kita berpikir dalam bahasa dan sejauh mana bahasa bisa membatasi atau justru memperluas pandangan dunia kita? Apa hubungan komunikasi dan kebenaran? Bagaimana kita mencapai pemahaman yang benar melalui komunikasi? Dan apa peran interpretasi dalam proses ini? Jürgen Habermas misalnya menekankan pentingnya tindakan komunikatif dan argumen rasional untuk mencapai konteks dalam masyarakat demokratis. Ia percaya bahwa komunikasi yang ideal harus bebas dari paksaan,
Di sisi lain, pemikir seperti Michael Foucault yang menyoroti bagaimana komunikasi, khususnya dalam bentuk wacana, bisa menjadi alat kekuasaan dan kontrol yang membentuk realitas sosial. Jadi komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan itu dibentuk dan dibentuk oleh struktur sosial. Etika komunikasi, tanggung jawab moral dalam setiap kata. Jika filsafat komunikasi bicara hakikatnya, maka etika komunikasi adalah tentang dimensi moral dalam praktek komunikasi. Ini adalah panduan kita untuk menentukan mana yang benar dan salah saat berkomunikasi. Sekaligus bagaimana kita bisa berkomunikasi secara bertanggung jawab dan adil. Prinsip-prinsip utama ketika komunikasi yang wajib kita pegang meliputi kebenaran dan kejujuran. Ini adalah fondasi utama. Setiap komunikator mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan menghindari penipuan, pemalsuan, atau distorsi kebenaran. Ini sangat krusial di era digital di mana hoax dan misinformasi bisa menyebar dalam hitungan detik. Integritas, bertindak konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang kita anut. Artinya, kita tidak boleh memanfaatkan atau memanipulasi orang lain demi kepentingan pribadi. Rasa hormat, menghargai martabat dan otonomi setiap individu yang kita ajak berkomunikasi. Ini berarti kita harus mendengarkan dengan sesama, mengakui adanya perbedaan pendapat, dan menghindari kebencian atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keadilan, bercanda bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mendengarkan dan berpartisipasi dalam proses komunikasi. Ini juga berarti kita harus menghindari bias dan representasi yang seimbang dari berbagai sudut pandang. Tanggung jawab, mengakui dan bertanggung jawab atas dampak pesan yang kita sampaikan, baik itu dampak positif maupun negatif. Setiap kata yang keluar dari mulut atau tulisan kita memiliki konsekuensinya. Prinsip-prinsip etika ini relevan di berbagai konteks dalam jurnalisme. Misalnya, kita menuntut pelaporan yang objektif dan berimbang. Dalam komunikasi interpersonal, kejujuran dan empati sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan yang sehat di ranah digital. Isu privasi data, persetujuan penggunaan informasi pribadi, dan cyberbullying adalah tantangan etika yang semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius dari kita semua. Kolaborasi filsafat dan etika menuju komunikasi yang lebih baik. Filsafat dan etika komunikasi bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan saling melengkapi dan tak terpisahkan. Filsafat memberi kita kerangka konsep untuk memahami esensi berkomunikasi secara mendalam, sementara etika menyediakan pedoman moral untuk menjalankan praktik komunikasi. Tanpa landasan filosofis, etika bisa menjadi sekedar daftar aturan tanpa dasar yang kuat. Sebaliknya, tanpa pertimbangan etis, komunikasi bisa menjadi alat yang sangat kuat namun berpotensi merusak. Menganalisis pesan secara kritis, kita bisa mengintip motif di balik suatu pesan, mengenali potensi bias, dan menyebarkan klaim kebenaran dengan lebih baik. Bertindak sebagai komunikator yang bertanggung jawab, kita akan mampu membuat pilihan etis dalam setiap cara kita berbicara, menulis, atau berbagi informasi di berbagai platform. Membangun masyarakat yang lebih sehat. Dengan prinsip-prinsip ini, kita dapat mendorong dialog yang konstruktif, mempromosikan pemahaman lintas budaya, dan melawan polarisasi yang merusak kohesi. Sosial. Dan pada akhirnya, etika dan filsafat komunikasi mengajak kita untuk memikirkan lebih baik tentang
kekuatan kata-kata dan gambar yang kita gunakan setiap hari, serta tanggung jawab besar menyertai setiap interaksi yang kita lakukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat bergerak menuju komunikasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga bermakna, jujur, dan selalu berpihak pada kemanusiaan. Filsafat ilmu di era digital meliputi dilema kecerdasan buatan seperti ChatGPT yang mengaburkan batas antara kreasi manusia dan mesin. Isu privasi data dan keamanan cyber terkait identitas digital serta tantangan informasi palsu hoax yang memerlukan verifikasi fakta berbasis politisme untuk mencapai kebenaran sejati di ruang cyber. Kasus-kasus ini menyoroti bagaimana filsafat ilmu harus beradaptasi menguji kembali epistemologi dan metodologi ilmiah serta membentuk etika digital baru untuk mengatasi dampak teknologi. Seperti kasus yang spesifik adalah kreativitas dan hak cipta oleh AI. Kasus penggunaan AI seperti ChatGPT untuk menulis artikel, makalah, atau karya seni. Pertanyaan dari filosofis, apakah hasil karya AI termasuk pengetahuan ilmiah yang valid? Siapa pemilik hak cipta? Apakah ini mengurai kemampuan berpikir kritis manusia? Filosofis juga memberikan solusi memahami peran AI sebagai alat bantu bukan pengganti, dan mengembangkan kerangka etika baru untuk kepengarangan digital. Kebijaksanaan dalam menyebarkan informasi seperti kasus hoax, kasus banjirnya berita bohong di media sosial yang mudah dipercaya dan disebarkan tanpa verifikasi. Pertanyaan dari filosofisnya adalah bagaimana kita bisa membedakan kebenaran di dunia digital yang penuh disinformasi. Apa peran positivisme atau verifikasi fakta dalam konteks ini? Solusi dari filosofis ilmu komunikasi menerapkan metode ilmiah skeptisisme verifikasi pada konsumsi informasi online, menekankan pentingnya critical thinking. 3. Seperti kasus identitas dan keamanan di ruang siber, kasus pencurian data pribadi, defake atau memanipulasi identitas digital. Filosofi memperdalam pertanyaan apa itu identitas di era digital. Bagaimana konsep privasi, kebebasan, dan tanggung jawab berubah saat kita hidup secara online. Solusi dari filosofi menerapkan filsafat komunikasi dan etika digital untuk memahami konsekuensi teknologi dan membangun pedoman perilaku yang bertanggung jawab. Ketergantungan dan krisis epistemologi. Contoh kasusnya ketergantungan berlebihan pada mesin pencari dan AI yang menghilangkan keterampilan riset dan berpikir mendalam. Pertanyaan dari filosofi, apakah pengetahuan yang kita dapatkan dari algoritma sudah cukup? Bagaimana memastikan fondasi ilmiah tetap kuat di tengah kecepatan digital? Solusi dari filosofi mengintegrasikan cyber studies, keamanan cyber, kejahatan cyber ke dalam filsafat ilmu untuk memahami ruang baru tempat pengetahuan dibentuk. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu tidak hanya menganalisa ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk cara kita hidup, berkomunikasi, dan memahami kebenaran di era digital. Kesimpulannya, filsafat ilmu sangat relevan dipelajari dan diterapkan di era digital untuk membekali individu dengan pemikiran kritis dalam menghadapi disrupsi digital, memahami etika dan tanggung jawab dalam interaksi online,
membangun identitas digital yang sehat, serta memastikan teknologi digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, bukan merusak nilai kemanusiaan. Ini membantu kita menganalisis bias, melawan hoax, membangun dialog konstruksif, dan merenungkan makna komunikasi di dunia yang terhubung, menjadikannya alat untuk mencapai saling pengertian dan kebijaksanaan. Dengan menerapkan filsafat ilmu di lembaga pendidikan, diharapkan mampu melahirkan generasi yang hanya tidak cerdas intelektual, namun juga mempunyai karakter dan etika yang kuat di tengah derasnya arus informasi dan teknologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Muhammad Rizal Esa, dan teman-teman semua. Tetap semangat. Mantap. Referensi siaranberita.com, kompas.com. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.